Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu dan membimbing saya. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada fasilitator saya, Pak Denden Nurjaman. Dan yang kedua, terima kasih kepada pembimbing praktik saya, yaitu Ibu Sri Rahayu. Saya akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Namun sebelumnya, saya akan menjawab 3 pertanyaan penting yang dilontarkan terlebih dahulu. Di mana pertanyaan penting tersebut adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran yang optimal adalah yang berfokus pada guru atau biasa kita sebut teacher-centered. Yang kedua, dalam proses pembelajaran kurang mampu untuk menuntun dan menemukan potensi, minat, dan bakat murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang ketiga, murid bagaikan kertas kosong yang bisa diisi apapun oleh guru. Yang keempat, proses pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif murid. Dan yang terakhir adalah setiap anak memiliki karakter gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran dilaksanakan secara monoton hanya berbekal metode ceramah. Untuk pertanyaan nomor 2, jawaban saya adalah hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hanya menebalkan garis yang telah ada dalam diri murid, yaitu hal atau laku positif, yakni menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, guru membiarkan garis negatif dalam diri murid agar tetap samar dan tidak muncul ke permukaan. Selanjutnya, pembelajaran dan pendidikan harus berpusat dan berpihak pada murid agar karakter dan potensi murid muncul ke permukaan dan murid pun merasa nyaman dan bahagia. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan melibatkan siswa, salah satunya dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru harus menciptakan murid berkarakter dan berbudi pekerti luhur sesuai profil pelajar Pancasila dengan menghargai berbagai karakter siswa yang beragam. Di antaranya yaitu gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, serta memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Lalu, penilaian murid tidak hanya bernilai dari aspek kognitif, tapi banyak aspek atau potensi lain yang patut untuk dinilai dengan mengutamakan prosesnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni sesuai dengan ranah afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3 adalah hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah
Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama siswa sebagai bentuk komitmen dengan menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkannya agar turut aktif dalam proses pembelajaran, sehingga terjalin kolaborasi dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah menuntun murid dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif murid saja, melainkan ada berbagai aspek yang harus dikembangkan, yaitu afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak sekali inspirasi yang saya peroleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini saya akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Bintang di langit alangkah cantik, menerangi malam dengan sinarnya. Ajarkan murid budi pekerti yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Bunga sakura tumbuh indah di taman, bolehlah kupetik satu setelah mekar. Mari ciptakan suasana belajar yang nyaman, agar murid makin semangat dalam belajar. Kiri kanan kulihat pohon cemara, tempat burung pipit berkembang biak. Teladanilah jiwa Ki Hajar Dewantara, membimbing kekuatan kodrat anak. Jalan-jalan ke negara Portugal, jangan lupa bawa oleh-oleh buah kiwi. Ikutilah perkembangan zaman di era digital, tapi jangan lupa kearifan lokal Ibu Pertiwi. Pergi ke Pulau Bali, muter-muter, jangan lupa piknik ke Pantai Sanur. Jadikanlah murid berkarakter yang memiliki budi pekerti luhur. Setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat menarik 4 kesimpulan. Yang pertama adalah peran sebagai seorang pendidik adalah menuntun siswa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Sekian video saya kali ini tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.